Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Indriani dari Fakultas Dakwah. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan syariatnya. Sholawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama membahas tentang adab bergaul antara ikhwan dan akhwat yang bukan mahram. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan lawan jenis, baik di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, ataupun media sosial. Namun, Islam telah mengajarkan bagaimana cara bergaul yang benar agar terhindar dari fitnah dan dosa. Ada beberapa batasan untuk ikhwan dan akhwan yang bukan mahram untuk bergaul. Salah satunya adalah menjaga pandangan. Yang pertama adalah menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika adzka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga pandangan adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pandangan kita justru menjadi awal dari kemaksiatan. Ingat, zina itu bertahap dan salah satu awalnya adalah zina mata, yaitu melihat dengan syahwat. Karena hal yang perlu kita ketahui bahwa hanya dengan memandang yang bukan mahram akan menimbulkan ketertarikan yang menyebabkan timbulnya syahwat, dan itu namanya adalah taqrabuz zina, yang artinya mendekati zina. Yang kedua adalah menjaga batasan dalam berbicara dengan lawan jenis. Dalam ayat berikutnya Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdilna zinatahunna illa ma zahara minha wa yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Yang mana artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasan bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaknya mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Selain menjaga pandangan, kita juga harus menjaga cara bicara. Islam melarang berbicara dengan lawan jenis dengan berlebihan, terutama dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar lembut dan menggoda. Dalam surah Al-Ahzab ayat 32, Allah juga melarang wanita berbicara dengan nada yang bisa menimbulkan godaan bagi lawan jenis. Yang mana artinya, wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu merendahkan suara dengan lemah lembut yang dibuat-buat, sehingga membangkitkan nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Maka dari itu, ketika berkomunikasi dengan lawan jenis, khususnya untuk perempuan, hendaklah berbicara seperlunya. Tidak ada bercanda berlebihan, tidak ada unsur rayuan juga. Yang ketiga adalah menghindari khalwat atau berdua-duaan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali jika bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dapat membuka pintu godaan syaitan.
Maka, jika ada keperluan penting, usahakan ada pihak ketiga atau komunikasi dilakukan di tempat yang terbuka. Dalam Islam, berkhalwat ada dua, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Untuk berkhalwat yang diperbolehkan oleh Islam, yaitu ketika kita berkomunikasi dengan lawan jenis di tempat yang bisa dimonitor oleh mata manusia, atau kita itu ada keperluan dan kita melakukannya sesuai dengan syariat Islam, maka diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan yaitu ketika kita berdua-duaan di tempat yang tertutup dan tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Itu tidak boleh ya teman-teman. Atau terbuka tapi tidak ada siapa-siapa. Contohnya ketika kita berdua-duaan di dalam hutan Kalimantan, itu tidak diperbolehkan oleh Islam, dan itu termasuk juga berbahaya untuk keselamatan kita. Yang keempat, hindari yang namanya berikhtilat. Berikhtilat itu adalah bercampur baur atau sering dinamakan dengan benang kusut. Nah, ini adanya sentuhan fisik antara lawan jenis, senggol-senggolan ataupun sentuh-sentuhan. Hal itu diharamkan oleh Islam. Tetapi kalau campur baurnya jelas untuk menuntut ilmu atau ada kajian-kajian, diperbolehkan. Tapi ada syaratnya, yaitu contohnya perempuan di belakang tapi laki-lakinya di depan dan dibatasi oleh hijab, itu maka diperbolehkan. Yang terakhir adalah jangan jadikan dakwah atau ibadah sebagai ajang mendekati zina atau pacaran. Zaman sekarang banyak terjadi di dunia maya, yaitu setiap jam 3 malam membanguni pasangannya untuk sholat tahajud, kemudian membanguni pasangannya untuk sholat subuh, kemudian sahur dibanguni, berbuka diingetin, dan berdalih dengan kalau ditanya itu dosa. Kemudian dia membela diri, kami nggak ngapa-ngapain kok, kami kan pacaran Islami. Itu tidak boleh ya, itu termasuk dari yang namanya zina. Segala sesuatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram dan tidak berlandaskan keperluan yang mendesak dan bercampur syahwat, itu namanya fitnah dan zina. Sebagaimana yang ada di dalam ayat Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, menjaga pergaulan antara ikhwat dan akhwat bukanlah bentuk pembatasan yang menghalangi kehidupan sosial kita, tetapi justru merupakan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari dosa dan fitnah. Dengan menjaga pandangan, berbicara seperlunya, menghindari khalwat dan ikhtilat, dan menjaga interaksi di media sosial, itu adalah suatu jalan kita untuk menjalani kehidupan sesuai tuntutan Islam tanpa terjerumus dalam perbuatan yang terlarang. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam menjaga hati dan pergaulan. Mari kita jadikan ilmu ini sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar kita selalu dalam lingkungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.